Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud. Ada berapa? Nanti kita lihat. Untuk keajaiban perubahan wujud yang pertama yaitu tentang cara bertani garam. Nah, cara bertani garam ini ada 4 langkah. Seperti yang digambar, yang pertama itu harus menyiapkan petakan-petakan tambak yang diletakkan atau berada di pinggir pantai. Setelah itu, petakan-petakan tersebut diisi dengan air laut. Nah, diisi dengan air laut. Setelah diisi air laut, kemudian nanti air laut tersebut terkena sinar matahari. Ketika air terkena sinar matahari, maka air tersebut akan menguap. Dengan menguap berarti air tersebut akan berkurang. Menguap itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Itu namanya menguap. Nah, setelah menguap, setiap harinya ditambah air garamnya, air lautnya, karena ketika air tersebut yang dalam tambak itu berkurang, otomatis airnya akan menyusut kan, berkurang. Nah, setiap harinya ditambah terus menerus supaya butiran-butiran kristal garam nanti juga banyak. Nah, setelah 210 hari atau ketika musim kemarau selesai, garam tersebut bisa dipanen. Nah, setelah dipanen, garam tersebut bisa diambil berupa kristal-kristal garam. Kristal-kristal garam tersebut kemudian dibawa ke pabrik. Untuk apa? Untuk diberi iodium. Nah, setelah di pabrik nanti bisa dipasarkan ke daerah lain. Itu yang pertama, perubahan wujud, keajaiban perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, yaitu terjadi pada proses pembuatan garam. Yang kedua yaitu proses pembuatan gula merah. Nah, untuk proses pembuatan gula merah ini, ada yang tahu mungkin gula merah berasal dari apa? Jadi, gula merah itu berasal dari nira, dari pohon kelapa ataupun pohon aren. Nira itu berupa air seperti itu, tapi airnya itu sedikit asam, bukan air putih seperti biasanya. Nah, air tersebut kemudian diambil dari pohon kelapa ataupun pohon aren. Setelah diambil kemudian dimasak. Dimasaknya menggunakan kompor atau menggunakan kayu bakar. Dimasak terus menerus sampai nira tersebut mengental. Karena ada proses pemanasan, air nira tersebut akan menguap juga, sehingga lama-lama akan menyusut, kemudian menjadi kental. Setelah kental, kemudian yang kental tersebut nanti dicetak. Dicetaknya bisa menggunakan batok kelapa ataupun menggunakan bambu. Nah, itu adalah proses pembuatan gula merah. Jadi ada keajaiban perubahan wujud benda yaitu menguap. Untuk yang ketiga yaitu pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming. Nah, pemanasan global ini adalah perubahan pada bumi yang berupa meningkatnya suhu di bumi, di daratan maupun di lautan. Jadi suhunya itu meningkat. Nah, dengan pemanasan global ini banyak terjadi bencana-bencana. Misalnya sebabnya apa? Kita bahas. Awalnya bencana pemanasan global ini berasal dari mana sih? Jadi awalnya ini dimulai dari wujud es di kutub utara maupun di kutub selatan yang mencair. Nah, setelah mencair itu membuat permukaan air laut itu semakin meningkat. Nah, ketika semakin meningkat, semakin banyak, maka pulau-pulau yang ada di dunia ini bisa tenggelam. Nah, dari kenapa sih es kutub di utara bisa mencair? Itu karena banyak sebabnya. Sekarang penyebabnya kita bahas di slide selanjutnya. Penyebab pemanasan global ini banyak sekali. Contohnya polusi udara yang semakin meningkat. Nah, polusi udara ini bisa berasal dari apa sih? Dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor. Nah,
Selain itu bisa juga disebabkan oleh pembakaran sampah. Jadi banyak orang yang membakar sampah, banyak orang yang berpergian dengan menggunakan kendaraan bermotor, itu menyebabkan suhu di bumi ini semakin meningkat dan membuat pancaran sinar matahari yang masuk ke bumi itu tidak bisa keluar. Nah, dengan begitu otomatis suhu di bumi itu akan semakin meningkat atau semakin panas. Nah, jadi kenapa bisa terjadi pemanasan global atau suhu di bumi itu meningkat? Karena banyak tadi polusi udara yang tinggi yang menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi. Jadi sinar matahari itu masuk ke bumi dan harusnya itu keluar kembali. Nah, karena banyaknya polusi udara yang sinar matahari yang seharusnya keluar itu tidak bisa keluar sehingga masuk lagi ke bumi, membuat bumi semakin panas. Nah, akibatnya apa saja sih dari pemanasan global ini? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang akibat-akibat pemanasan global. Pemanasan global ini dapat menyebabkan beberapa bencana. Contohnya tadi bisa membuat pulau-pulau yang ada di dunia itu menjadi bisa tenggelam. Selain itu, banyak hewan atau tumbuhan yang semakin punah. Ketika sudah punah, otomatis cadangan makanan untuk manusia juga berkurang. Kemudian bisa menyebabkan kebakaran hutan karena suhu yang ada di bumi tadi kan panas. Ketika panas sekali, pasti bisa menyebabkan kebakaran hutan. Contohnya di hutan-hutan. Kalian pasti pernah mendengar di daerah Sumatera atau di daerah Kalimantan tersebut ada kebakaran itu terjadi karena sangat panasnya sinar matahari yang tidak dapat keluar tadi. Kemudian dapat menyebabkan kekeringan. Kalian pasti sudah pernah mendengar di beberapa daerah terjadi kekeringan. Itu juga salah satu akibat dari pemanasan global. Yang selanjutnya yaitu sering terjadi badai. Kalian tahu badai itu adalah sebuah bencana ketika hujan deras kemudian disertai angin seperti itu. Nah, itu pembahasan tentang pemanasan global. Kemudian nanti kita akan bahas tentang cara mengurangi laju pemanasan global. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara mengurangi laju pemanasan global. Dengan cara apa sih? Dengan cara kita menjaga lingkungan kita. Menjaganya gimana? Tadi kan disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Otomatis kita bisa menguranginya dengan cara kita tidak menggunakan kendaraan bermotor jika jaraknya dekat. Bisa dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Kemudian tidak membakar sampah. Ya, tidak membakar sampah. Kemudian kita harus hemat listrik dan juga air. Jadi ketika siang hari listrik dimatikan, ketika air tidak digunakan dimatikan juga. Selain itu, kita juga bisa memelihara tumbuhan dan juga hewan. Jadi tumbuhan tersebut kita tanam, kita rawat dengan baik supaya lingkungan kita menjadi asri. Gitu. Kemudian mengurangi pencemaran udara, ya tadi seperti tidak menggunakan kendaraan bermotor jika jaraknya dekat, kemudian mengurangi asap pabrik seperti itu. Nah, itu pembahasan tentang pemanasan global. Untuk yang selanjutnya yang kita bahas tentang siklus air. Gimana sih air bisa terus ada? Bagaimana sih proses terjadinya air? Nah, kita bahas di sini. Jadi, kalian bisa dilihat gambar di bawah di samping bahwa siklus air itu dimulai dari air yang ada di laut, air yang ada di sungai, itu menguap. Menguap itu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Air tersebut menguap karena sinar matahari. Mungkin kalian pernah lihat bahwa ketika hujan turun selesai, kemudian ada sinar matahari, ada seperti asap warna putih, itu namanya uap air. Nah, itu tersebut penguapan. Nah, setelah sampai di atas, uap-uap air tersebut berkumpul menjadi satu. Nah, setelah berkumpul menjadi satu menjadi awan putih. Setelah berkumpul menjadi awan putih, nanti terjadi kondensasi menjadi kumpulan awan hitam. Nah, kumpulan awan-awan hitam itu kemudian mengembun menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air itu nanti yang turun menjadi
hujan. Jadi di dalam siklus air ini ada perubahan wujud benda, yaitu penguapan dan juga mengembun. Penguapan itu proses perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Kemudian mengembun itu perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Nah, setelah hujan turun, kemudian hujan tersebut berkumpul menjadi satu lagi di laut ataupun di sungai ataupun di dalam tanah. Kemudian ketika terjadi ada sinar matahari lagi, mereka akan naik lagi, berkumpul menjadi awan putih. Kemudian terjadi kondensasi, berkumpul menjadi awan hitam. Awan hitam tersebut mengembun berupa titik-titik air, kemudian turun menjadi hujan. Itu adalah tentang siklus air. Nah, itu saja tentang keajaiban perubahan wujud benda. Semoga kalian paham ya.